Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salawati dari kelas 2 EPGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan NIM 1210143. Dalam mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam, saya akan membahas tentang sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Pengertian dari sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung kesatuan makna atau arti antara sistem dan pendidikan Islam. Olehnya, sebelum sampai kepada pengertian dari sistem pendidikan Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kedua istilah tersebut. Sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan pendidikan Islam menurut Haji Rahmah Geteng adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Jadi, pengertian dari sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-ciri sistem kependidikan Islam. Ciri-ciri sistem kependidikan Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem ibadah. Sistem ini tidak hanya terbatas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam, tetapi pengertiannya lebih daripada itu, yaitu kebaktian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang persoalan dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah pembinaan rohani, adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan pada seluruh kegiatan berpikir dan merasa, sebab rohani adalah landasan tempat sandaran eksistensi manusia, serta dengan rohani itulah seluruh alam ini berhubungan. Yang ketiga adalah pembinaan intelektual. Dalam hal ini disadari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir sehingga perlu dibina tenaga akal dalam pembuktian dan pencarian kebenaran. Pengaruh sistem pendidikan Islam. Untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam, maka unsur-unsur pendidik sebagai suatu kesatuan yang sifatnya operasional, situasional, dan non-situasional merupakan alat yang relatif penting. Berikut penjelasan dari ketiga unsur tersebut. Unsur operasional. Unsur operasional terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Yang kedua, takziah atau penyucian. Yang ketiga adalah taklim atau pengajaran Alkitab. Yang keempat adalah al-hikmah. Dan yang kelima adalah al-ilmu. Unsur situasional. Unsur ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara psikologi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikannya. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan secara universal adalah mewujudkan kedewasaan anak didik. Kedewasaan yang dimaksud adalah termasuk kedewasaan psikis. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mewujudkan bentuk pribadi muslim seutuhnya, yakni pribadi yang ideal menurut ajaran Islam, yakni meliputi aspek individual, sosial, dan aspek intelektual. Yang keempat adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah seperangkat peralatan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kelima adalah struktur sosial kultural. Proses pendidikan
tidak pernah terlepas dari struktur kemasyarakatan kebudayaan di sekitarnya. Struktur yang berbeda-beda itu merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi situasi pendidikan. Yang terakhir adalah unsur non-situasional. Unsur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah seperangkat perencanaan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga adalah administrasi dan pembiayaan pendidikan Islam. Administrasi dan pembiayaan pendidikan Islam merupakan kewajiban individu dan masyarakat, bahkan pemerintah, karena keduanya sangat menunjang keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Yang kedua adalah madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajari ilmu keislaman yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, madrasah ibtidaiyah yang merupakan tingkat dasar. Yang kedua adalah madrasah sanawiyah yang adalah tingkat menengah. Yang ketiga adalah madrasah aliyah yang merupakan tingkat atas. Yang terakhir adalah pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam, yaitu di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan asrama sebagai tempat tinggal para santri. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. Islam adalah agama paripurna, maka siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalam Islam akan melihat banyak keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah dasarnya adalah akidah Islamiyah. Yang kedua, Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Yang keempat, tolak ukur bukan hanya sekedar berupa nilai, tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pendidikan. Yang kelima adalah terpadu. Pada saat ini, pendidikan kebanyakan memadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka perlu dipadukan juga aspek yang terkait materi. Dilihat dari materi yang diberikan, keterpaduan berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, dan ilmu kehidupan. Kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Menurut Rusman, kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk pengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan. Kurikulum merupakan pusat kegiatan dan alat bagi keberhasilan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, di mana di dalamnya dikomunikasikan sejumlah pengalaman belajar yang hendak mencerminkan dan diserap dari kehidupan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Menurut Rusman, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang berperan sangat besar. Kurikulum dapat pula disebut dengan jantung pendidikan. Kurikulum mewujudkan tujuan pendidikan sehingga dalam penyusunannya sangat perlu diperhatikan, karena satu kesalahan dapat mengganggu tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Berikut ini beberapa landasan kurikulum Islam. Yang pertama adalah asas agama. Segala sistem pendidikan Islam harus meletakkan dasar falsafat, tujuan, dan kurikulumnya pada agama Islam dengan skala kandungannya. Semua itu kembali kepada dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah asas falsafah. Dasar falsafah adalah dasar yang memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan. Dengan dasar falsafah ini, susunan kurikulum mengandung satu kebenaran terutama, kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini dari suatu kebenaran. Yang ketiga adalah asas psikologis. Dalam psikologis, dasar ini
mempertimbangkan tahap psikis anak didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan, bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Dan yang terakhir adalah asas sosial. Asas ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam yang kebudayaannya baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, serta berpikir dan adat kebiasaan serta seni. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, menunjukkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan kandungan, metode, alat dan teknik yang bercorak agama. Yang kedua, meluas cakupannya dan menyeluruhkan kandungannya. Maksudnya adalah bahwa kurikulum harus betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajarannya secara menyeluruh. Yang ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum. Yang keempat, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan minat dan bakat dari peserta didik. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Menurut Ruslam, prinsip kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi 7 yang dikemukakan oleh Al-Syabani. Yang pertama, prinsip pertautan yang sempurna dengan agama. Yang kedua, prinsip menyeluruh pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum, yakni mencakup tujuan membina akhlak, akal, dan jasmaninya. Yang ketiga, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat, prinsip keterkaitan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan ajar. Yang kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik baik dari segi minat maupun bakatnya. Yang keenam, prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Dan yang terakhir, prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Zakiyah Darajah mengemukakan penjelasan prinsipnya untuk melengkapi 7 prinsip di atas. Yang pertama, prinsip relevansi, di mana prinsip dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup peserta didik. Relevansi dengan kehidupan masa sekarang yang akan datang, serta relevansi dengan tuntutan yang akan datang. Yang kedua, prinsip efektivitas, baik efektivitas mengajar peserta didik maupun efektivitas peserta didik. Yang ketiga, prinsip efisiensi, baik dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, prinsip fleksibel. Artinya, ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam pengembangan program pengajaran. Terakhir adalah tujuan kurikulum pendidikan Islam. Menurut Ruslam, tujuan kurikulum pendidikan Islam yaitu memberikan sumbangan untuk mencapai perkembangan menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar, membuka tabir tentang bakat, kesediaan dalam mengembangkan minat, kecakapan, pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diinginkan, menanamkan kebiasaan, akhlak, dan sikap yang baik, dan kemahiran asas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menyiapkannya untuk memikul tanggung jawab dan peran-peran yang dipikulnya di masyarakat, mengembangkan kesadaran agama, budaya, pemikiran, sosial, dan politik pada dirinya. Tujuan lainnya yaitu menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak dan membangun jiwa rohani, juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam kehidupan. Sekian penjelasan saya dalam materi mengenai sistem pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.